Kita bahas update sepak bola dunia. Kita awali dengan kabar dari Julian Alvarez yang saga transfernya ini masih sangat problematik sampai saat ini nih Sen. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Julian Alvarez itu bisa menggugat Atletico Madrid karena menerapkan tarif transfer nilai value-nya 500 US dollar. Jadi gimana nih Sen? Iya, jadi ini apa? Ini pihak Alvarez merasa geram ya dengan Iya, apa yang dilakukan dilakukan oleh Atletico. Atletico. Jadi mereka itu mungkin Alvarez merasa sebagai produk banget lah. Harga gue bisa dimain-mainin gitu Iya, gitu bisa kan. di markup gitu kan. Tetapi yang bikin kabar ini jadi makin buruk yang pertama kan ya, ini dari Julian Alvarez merasa dipermainkan ya. Ibaratnya dia pengen lepas, ada yang mau beli, tetapi harganya dinaikin sama Atletico Madrid sesuka hati, bahkan sampai 500. Tawaran dari Barcelona saja itu kan 120 ya, masih di bawah 150 gitu kan. Sehingga ada banyak sekali datang rumor bahwa Julian Alvarez bisa saja menuntut Atletico Madrid. Tetapi yang lebih buruk lagi adalah ketika kemarin Julian Alvarez datang ke trainingnya Atletico Madrid itu ada beberapa pemain dari Atletico Madrid itu nyuekin Alvarez karena ini lu sebagai pemain Atletico Madrid kayak kenapa sih ngebet banget pengen keluar dengan cara yang kurang baik gitu kan. Nah kalau menurut sendiri ini baik gak buat Alvarez ya? Ya menurut gue ini kurang baik untuk Alvarez ya, karena mau tidak mau dia kontraknya masih ada dengan Atletico Madrid. Betul. Artinya walaupun ada klub yang berminat dengan Alvarez, walaupun dengan harga lebih mahal dari nilai kontraknya dan juga yang lain-lainnya, harusnya kan pihak pemain itu tidak bisa campur tangan gitu kan. Kalau misalnya ternyata seperti Alvarez maksa keluar dari Atletico, ya artinya Alvarez yang mengkhianati kontrak dengan Betul, betul. Atletico. Nah, banyak sekali pemain yang di buyout yaitu karena klubnya juga setuju gitu kan. Iya, Ini Atletico-nya nggak setuju untuk melepas Alvarez walaupun banyak sekali tawaran yang lebih tinggi dari Barcelona, tapi Atletico-nya nggak mau, ya tetap Alvarez ini tidak bisa keluar. Ini kan kasusnya sama seperti Barba di putaran kedua di Persib. iya. Ada klub yang berani bayar mahal tapi Persibnya masih butuh. Ya Barba mau tidak mau harus bermain di Persib dulu gitu kan. Iya, Karena betul. kontraknya ya harus menuruti kontrak yang masih ada. Itu juga yang terjadi dengan Alvarez gitu. Betul. Nah, yang paling ngeri itu ini kan ya dari Presiden Atletico Madrid juga kan menilai bahwa Julian Alvarez itu kan aset yang berharga bagi mereka. Mereka lebih memilih untuk keep Alvarez daripada mencari alternatif alternatif pengganti Alvarez gitu kan. Tetapi ada rumor yang mengatakan bahwa pihak manajemen Atletico Madrid itu menghalangi Julian Alvarez untuk bertemu dengan Diego Simeone sehingga ini menjadi gemes banget. Sedangkan di skuad Atletico itu kan banyak circle pemain Argentina ya. Sehingga ini dipandang sebagai apa ya, yang memperkeruh keadaan. Justru manajemennya seharusnya dikasih waktu untuk ngobrol sama Diego Simeone. Ibaratnya ini baiknya kenapa? Karena Diego Simeone orang Argentina juga jangan sampai Julian Alvarez menjalani musim depan itu tidak ikhlas gitu membela Atletico Madrid sehingga takutnya itu performa turun bahkan nanti next jenjang transfer tidak laku gitu. Ya, ya menurut gue sih nggak bisa nyalahin manajemen juga. Mhm, Mereka beli mahal loh ke City. mhm. Nge-buy out kontrak Alvarez di City dulu sampai 2028. Mereka Iya. nge-buy out tadi di awal 2025 gitu. Yang mereka kan harusnya manajemen sama pelatih kan nggak ada urusan ya. Ya Iya, tergantung keputusan manajemen juga. Kalau ternyata ngobrol sama Simeone kemudian dilepas, ya jelas Simeone juga udah ngomong Julian iya, Alvarez menjadi salah satu pemain kunci mereka iya, gitu kan. Kan ngomong ke Simeone juga tentu tidak akan dilepas karena memang masuk ke skema pelatih, kemudian dari faktor manajemen klubnya rugi juga gitu iya walaupun memang betul. tawarannya lebih tinggi tapi kita tidak tahu berhubung tawarannya dari Barcelona kan gitu, Nah, mungkin betul. diutang dulu bisa jadi Iya, gitu kan, kemudian tadi duit sebanyak apapun sulit kan mencari pengganti yang sama seperti Julian mhm. Alvarez gitu, tapi ya ini buah rekaman juga untuk Atletico Madridnya kalau misalnya ternyata mereka bisa mempertahankan Alvarez untuk musim depan ya tadi. Kalau Alvareznya ternyata Nggak tidak, mudah. tapi nggak nggak bakal Mungkin ya. seperti itu, nggak mungkin. Kalau Alvarez seperti itu ya dia benar-benar menghancurkan karirnya Iya, sendiri gitu. betul. Apalagi ya kurang betah apa ya, banyak sekali circle pemain dari Argentina juga. Bahkan kan Cuti Romero juga santernya itu kan jadinya ke Atletico ya setelah ada nego-nego dari Inter gitu kan. Ibaratnya ya untuk alasan apa lagi karena kalau menurut gue pribadi tidak menjamin loh Alvarez ketika ke Barca bisa sukses bisa gacor itu kan masih gambling juga kenapa enggak proven dulu di Atletico Madrid setidaknya musim-musim sebelumnya itu kan ya udah tau lah peran dia seperti apa tinggal ya
kompromi aja sama Diego Simeone, ibaratnya posisi ternyaman untuk Alvarez ini seperti apa juga gitu Nah, kan. itu ya kalau ke Barca nyari apa sih untuk Alvarez Nah, gitu kan. betul. Kalau untuk juara La Liga Atletico memiliki chance juga. Iya Untuk juara banget. Champion, ya kalau mau juara Champion jangan ke Barca dong. Iya Gitu kan. benar. Ngapain ke Barca nyari Champion? Alvarez Iya. kan pemain yang komplit ya, sudah punya Champions League, Champions sudah punya League, Super Copa, sudah punya Club World Cup dan semuanya lah. udah Dia punya sudah Piala memiliki Dunia di level pemain, di level klub ya. dan Di juga bahkan timnasnya di level timnasnya, udah dia sudah komplit. mendapatkan semua gitu kan. Ya nyari apa lagi gitu kan. Yang jelas kalau misalkan ke Barcelona, ya mungkin dia ingin memperbanyak koleksi trofi dan juga yang lain-lainnya karena ya dari Super Copa, Copa del Rey dan juga La Liga ya Barcelona tiap musim itu ada jaminan memenangkan salah satunya gitu kan. Ya tapi Atletico juga sama gitu. Harusnya kalau untuk Alvarez yang sudah memenangkan banyak sekali trofi, harusnya dia tinggal mikir menikmati sepak bola aja ya. Ya ibaratnya jadi legend Atletico Madrid itu tidak buruk loh. Bahkan dulu kalau kita compare sama Sergio Aguero, itu kan masa prime-nya di Atletico Madrid, terus dibeli sama Manchester City. Kalau itu Manchester City itu kan klub yang masih suram gitu kan. Tetapi kan boleh gitu kan mencari tantangan dan akhirnya bisa sukses di Manchester City dan tidak menutup kemungkinan juga jika stay di Atletico Madrid ya at least memenangkan La Liga masih punya chance. Kalau ngomongin di UCL ya justru Atletico yang menggugurkan Barcelona ya, ya gol dari Alvarez itu sendiri Iya, kan. kemudian juga kan kalau pemain Barcelona ke Atletico sukses, kalau pemain Atletico ke Barca gagal. Kebanyakan Ya ya. Antoine Griezmann gagal. Akhirnya dia speak up pilihan kenapa dia ke Barcelona. Dia kan menginginkan trofi. Dia Iya. ngomong menginginkan trofi, musim depannya Atletico yang Iya, juara Luis gitu kan. Suarez lagi kan yang Betul. juara ya. Kemudian tadi nggak ada jaminan sukses di Barcelona gitu kan. Betul. Sekarang Barcelona sukses apa sih? Iya. Gitu kan. Katanya mendatangkan Anthony Gordon gitu ya mungkin mereka berjaya di La Liga belum tentu juga dengan Real Madridnya Jose Mourinho gitu kan. Nah Betul. kemudian di Liga Champions Barcelona kan memang menjadi salah satu apa ya salah Favorit ya. satu favorit untuk menjuarai Champions League ya salah satu bukan satu-satunya Iya. gitu karena ada lebih banyak monster-monster yang sekarang benar-benar apa memperbesar skuadnya salah satu juara bertahan PSG dan juga Betul. yang lain-lainnya gitu nggak ada jaminan ya ya terus juga kalau misalkan yang dicari kebahagiaan seperti Rashford ke Barcelona ya kurang bahagia apa di Atletico Madrid jelas Iya. circle-nya Argentina semua terus Alvarez Alvarez kan diutamain di Iya. Atletico Di gitu anak kan emasnya ibaratnya. betul sama Simeone dia main diberikan Alvarez itu diberikan apa peran free roll di Atletico bisa kiri kanan di tengah terserah dia gitu. Betul, apalagi akan ada perombakan besar juga ya dari Atletico ya, Sorloth dan juga Lukman ya katanya kan bisa ada kemungkinan hengkang juga gitu kan. Otomatis ya panggung utamanya buat Julian Alvarez itu sendiri ya saya. Iya harusnya ya kalau misalnya ke Barcelona menurut gua pilihan yang salah. Pemain ke Barcelona pilihan yang salah menurut gua. Kalau untuk sekarang ya Ya kalau mau ibaratnya nyari duit menurut gua. hmm, Kalau untuk prestasi ya La Liga mah dapet lah gitu betul. ya. Tapi kalau untuk sambungan karir kurang menurut gua ke Barcelona. Pasti Barcelona itu kan setelah ya dari dulu juga gitu. Tiap tahun pasti ada regenerasi dari pemain Iya akademi dan akademinya. juga yang lain-lainnya ya. Salah satunya yang merupakan Yamal, Fermin Hmm, gitu kan. Alvarez ini akan cepat tergantikan iya. kalau di Barcelona. Karena dari dulu DNA pemain dari Barcelona sendiri yang jadi ikon itu kan pasti produk lama saya ya. Ya ibaratnya segemilang apapun Alvarez, Alvarez itu cuma numpang main doang gitu kan sama seperti Lewandowski ya ujung-ujungnya yang di-highlight gitu ya. Lamine Yamal, Betul. Fermin Lopez dan Pau Cubarsí. Iya. Ya Ibaratnya karena itu model bisnis dari Barcelona itu sendiri gitu. betul, betul. Semoga ya harapannya mereda. Gue sih harapannya jangan sampai menurunkan performa ya, karena secara usia masih muda, masih banyak sekali kemungkinan gitu kan. Jangan sampai karena karirnya sudah sempurna, tinggal Ballon d'Or doang yang belum, tetapi malah blunder dan akhirnya buruk untuk kedepannya kan. Iya ya kemudian juga harusnya Alvarez itu karirnya jangan sampai ada masalah lah. Sebentar Hmm, lagi dia salah satu jadi tulang punggungnya Argentina Argentina setelah gitu Messi kan. pensiun gitu kan. Kalau seperti ini kan Alvarez kalau misalnya jadi pemain kayak gini dia Hmm, kan akan terkenal seperti Balotelli kan iya, semaunya kontrak iya, masih ada tapi pengen keluar. Itu juga menjadi catatan untuk klub-klub lainnya. Oh ternyata pemainnya problematik gitu betul, kan. betul. Berarti kan semoga saja sih harapannya saya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan dari PSG. Jadi setelah PSG mengalahkan Aston Villa di Euro Super Cup gitu kan. Ada optimisme dari Luis Enrique yang mengatakan bahwa kita semakin yakin bisa menyamai rekor dari Real Madridnya Zinedine Zidane bisa hat-trick UCL. Nah, kalau menurut lu sendiri, saya
chance untuk PSG bisa hat-trick UCL gede nggak dari squad yang udah ada ya? Gede ya. Menurut gue sih 70% PSG akan juara lagi gitu. Kenapa? Karena klub gede lainnya itu lagi ngerombak Iya, semua gitu. Jadi setuju. ini kabarnya seperti ketika Atletico Madrid menjuarai La Liga. Iya, Jadi Madrid dan juga Barkanya itu lagi rombak kayak awal, gitu. butuh adaptasi dan juga yang lain-lainnya gitu. Ini juga musim depan itu menjadi peluang besar untuk PSG dan juga Enrique untuk hat trick gitu kan, untuk tiga kali berturut-turut di Champions League karena memang Enrique-nya juga pengen gitu kan. Kemarin ada drama dia tidak ingin melanjutkan dengan PSG, tapi sepertinya dia ingin mencatatkan rekor baru ya yang menyamai Zidane Jadi gitu. ambisi ya, jadi ambisi Betul. tersendiri gitu ya. Betul, apalagi skuadnya tidak banyak dirombak. Mereka hanya mendatangkan Ferran Torres dan juga beberapa pemain lapis lah, salah satunya Iya, Digne juga gitu kan. Tapi iya. skuad utamanya masih sama kan. Betul, ini yang lucu Ferran Torres ya. Entah ini statement dari Ferrannya atau tidak, tetapi Ferran mengatakan bahwa mungkin chance untuk memenangkan UCL itu lebih besar ketika dia di pemain PSG daripada Ya, saya di Barca. tadi Alvarez kan. Pemain Iya, Barca yang ngomong kayak gitu iya, kan. Ya memang jelas seperti itu. Menurut gue sih untuk Barca juga kedepannya sulit gitu. Hmm, Barca itu hancur di Champions League musim kemarin ya, gitu kan. Kenapa mereka sampai ke semifinal? Ya, karena kan kita juga tahu pot sebelah itu lebih gampang daripada pot ini. Kalau Barca dari awal ketemu di pot sebelahnya, cuman di situ ada Liverpool, ada Bayern Munchen, ada Real Madrid, iya, ada yang lain-lainnya. Barca iya. itu langsung kalah menurut gue. Nah, ketika musim kemarin Barca menang La Liga pun itu karena Real Madridnya lagi chaos ya. Kalau Iya, Real Madridnya tidak chaos, kayaknya kesempatan Barca menang La Liga tuh sempit. Gue masih ya menjagokan apa Madrid. bangganya sih Hansi Flick ngalahin Arbeloa Iya, gitu iya, kan, betul, ngalahinnya betul. interim gitu Iya, kan, iya, betul, betul. ya jelas-jelas berbeda gitu. Kemudian juga ya masalah internal Madrid lagi kacau banget gitu kan, ya Hmm, wajar mereka menang gitu. betul. Di putaran pertama ketika apa Real Madrid belum ada masalah internal, Hmm, Real Madrid itu kan di posisi pertama terus iya. gitu kan. Barca nyalip di putaran kedua ketika masalah di Real Madrid, ketika Hmm, Xabi diganti itu betul. chaosnya chaos banget gitu. Bahkan di ibaratnya final day-nya, bukan chaosnya itu bukan perang dingin, Iya. pukul-pukulan gitu Pukul-pukulan. pemainnya. Baku hantam lah ibaratnya ya. Betul ya. Barcelona menang La Liga, Del Rey dipulangin Atletico Iya, gitu iya, kan, betul. gagal juga musim kemarin. Jadi emang bukan karena Barkanya yang jago, tetapi kedua klubnya yang lagi terseok-seok ya. Ya Betul. Atletico fokusnya ke UCL gitu kan. Iya, dan PSG juga akan sama menurut gua Betul. musim-musim depan, apalagi Big Six-nya itu pemain pelatih-pelatih muda semua gitu, yang kurang Ah, pengalaman di Champions League betul, gitu. betul. Satu-satunya yang pengalaman di Champions League itu cuma satu, ya Arteta Iya, gitu. Arteta Dari ya. Big Six ya, yang lainnya kan pelatih-pelatih baru gitu kan. Ya bisa dikatakan masih baru lah profesional memegang klub gede gitu. Iya, masih masa adaptasi lah ya Betul. ibaratnya kan. Ya mungkin salah satunya Unai Emery saja, tapi Unai Emery kan jawara Europa League, Iya, bukan Champions League. keok lagi kan di Euro Super Cup juga nggak Betul. pernah empat final kalah semua kan. Betul. Yang menarik itu rekrutan anyar dari PSG-nya ya. Ada Digne di mana Digne kan dulu waktu muda pernah debut di Barca. PSG kan. Iya, Pernah Barca waktu juga. muda-mudanya banget tuh di Iya. PSG dan zamannya Cavani gitu kan. Melanglang buana akhirnya balik lagi ke PSG Iya, gitu kan kan. dia sama satu musim sama Kurzawa ya, PSG masih putih ya. Iya, 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 yang putih Istilah yang masih Tigre muda, iya kemudian pindah masih ke Barca. ini keren banget. Terus ada Ferran Torres juga. Terus kan Dembele masih belum ada rumor dia mau cabut ya. Iya, tapi Otomatis kan sepertinya kurang akan diandalkan. Dembele kayak musim kemarin, awal season pasti cedera lagi. hmm, PSG kan di musim kemarin awal seasonnya hancur. iya, Karena Dembelenya cedera kan, habis betul. dapat Ballon d'Or cedera. Kemudian Oh, hancur kan PSG, masa kalah kalah ada di klasemen 3 PSG iya. di Ligue 1 di klasemen 3 Hmm. kan aneh gitu Aneh, kan. aneh. Nah, Janggal lah. kemudian Dembele sembuh Gacor di lah. putaran kedua ngegas lagi Gas lagi. gitu kan. Makanya banyak sekali rekrutan anyar di posisi penyerang ya. Selain Ferran Torres ada juga Mickey Gats yang dari Ajax. Betul. Gimana gue melihat videonya Mickey Gats, anjir gocek-gocek ini udah kayak Cancelo gitu kan. Wah jangan-jangan nanti bakal serem. Apalagi Barcola juga masih belum ada update lagi ya. Betul. Gimana ya masih belum fix ke Liverpool gitu kan. Kalau Barcola masih stay, ini bener-bener formula yang pas sih untuk Enrique bisa menjuarai UCL Iya. ketiga kalinya. Menurut gue sih Enrique itu ibarat PSG itu kayak Persib, kurangnya cuma di kiper. Nah, Cuma di kiper. ngomong-ngomong soal kiper ini sangat disayangkan ya. Dion Suzuki itu ternyata gagal Sen, gara-gara ulah agennya sendiri Iya, ya. jadinya ke seri A Juventus atau apa? Nggak tahu tuh kan kalau sekarang masih di Parma ya, Parma kan Iya. promosi juga gitu kan. Nggak tahu jadinya kemana, tetapi gue sebagai orang Asia tuh pengen kipernya timnas Jepang main di PSG itu bakal keren banget gitu kan. Dan ternyata gagal. Walaupun bukan murni Jepang Iya, ya.
ada belas dari bapaknya juga kan, kata orang Nigeria atau apa, gue juga lupa gitu kan. Jadi kalau menurut sendiri optimis ya, karena dari Bayern Munchen juga kayaknya nggak bakal sekuat musim lalu Iya, ya, betul. karena faktor Harry Kane juga secara usia Dan udah ini kabarnya ya. Luis Diaz juga akan hengkang ya. Luis Diaz ada Kabarnya kan ada tak banyak tawaran dari Riyadh Saudi Pro League kan untuk Luis Diaz gitu. Tapi ya bukan optimis juga, tapi peluangnya 60% iya, untuk bisa juara lagi gitu. Ya betul. mengingat tentu PSG nambah kuat, klub yang lainnya lagi Lagi menyusun skuad gitu. iya, Bedanya kan di semua situ gitu. ya bahkan semifinalis banyak menyusun squad ya, apalagi kalau kelemahan dari Bayern Munchen itu mereka itu dikejar waktu sih, kayak Joshua Kimmich secara performa yang mungkin udah under, Jamal Musiala juga ibaratnya ya, masalah mereka kan telat regenerasi ya, karena pelapisnya ini ya bener-bener pelapis dadakan gitu kan, sehingga ya mungkin kalau menurut gue pribadi musim depan UCL kayaknya Bayern Munchen nggak bisa nyampe Betul. Menurut semifinal. gue sih satu-satunya penantang PSG musim depan di Champions League itu cuma Real Madrid. Real Madridnya Jose Mourinho. Hmm. Menurut gua karena dari squad bagus. Wah, paling Real mewah Madrid itu itu dari kemarin bagus, cuma nakodanya aja salah gitu kan. yang paling keren itu padahal ya waktu Jose Mourinho ngelobi Florentino Perez kan ngomongnya, udah skuadnya udah bagus, gak usah rombak banyak-banyak, gue tahu kok cara menghandle apa amarah mereka, ego mereka Hmm. gitu. Tetapi ternyata ketika all in ke Jose Mourinho, pemain yang didatangin itu gila-gilaan sih anjir. Betul. Dan kemudian juga mungkin ini takdir ya, waktunya Jose Mourinho memberikan UCL kepada Real Madrid Iya, kan. betul. Setelah sekian lama dia gagal ketika Di di Real Madrid di ya. jilid pertamanya. Betul, dan akan menurut gue ya menarik banget kalau misalkan penantang PSG itu Real Madrid karena yang Betul. mempertemukan Jose Mourinho sama Enrique gitu. Betul, apalagi ibaratnya kita jangan pernah lupa ya bahwa di musim kemarin bersama Benfica pun itu bisa ngasih kejutan loh di UCL. Bersama Spurs sampai final loh. Iya, ini kurang Gitu apa kan, lagi ya? kurang apa lagi? Gitu Hmm. kan. Sama Fenerbahce gagal, ya jelas gagal Fenerbahce Liga Turki gitu Betul, kan. betul. Sehingga ya berhutang UCL ya. Apalagi kalau kita ngomongin Madrid. Madrid itu lebih ngepet ke UCL. Bodo amat La Liga mah yang penting Iya, akan dan bisa emang besok-besok selalu lah. seperti itu Iya, kan. bisa besok-besok kalau La Liga mah yang penting ya ini piala ke-16 dulu nih. Ya itu kan bentuk kasihan Real Madrid kepada Barcelona. Kalau kita Iya. maruk di La Liga juga Barcelona dapat apa? Kebagian enggak Masa cuma kebagian. Del Rey gitu Iya, kan. kebagian apa-apa gitu kan. Iya. Ya Sayang banget. hitung aja 10 tahun terakhir berapa kali Real Madrid selalu masuk semifinal dan juga final gitu kan. Ya artinya Betul. memang DNA mereka tetap di UCL apalagi dengan skuad yang sekarang gitu kan. Mhm. Dan kemudian bedanya kan tadi kan kita ngomong Big Six saja lagi merombak Iya, pelatihnya baru-baru gitu. nyebelin Ini semuanya. Madrid ganti pelatihnya baru. Barunya itu Jose Mourinho Iya. gitu kan. Sama kayak Ancelotti Nah, jilid kedua iya. di Madrid ya. Barunya itu ya udah tahu Kalau DNA. Cristiano Ronaldo itu disebut Mister Champions League sebagai pemain, ya Tuh, Jose Mourinho juga sama. sebagai Julukan pelatih. Special One itu gara-gara champion dia Ya, gitu kan. apalagi juaranya bersama Porto gitu kan, bersama Inter yang waktu itu Inter tuh sangat diremehkan dengan skuad seadanya gitu kan. Tapi bisa jadi juara juga. Ini Ya, kan benar-benar keren banget ya lah. menarik lah untuk depannya. Tapi menurut Hmm. gue sih peluang PSG masih lebih besar lah. Gue juga sepakat ya mungkin Soalnya kenapa Madrid nggak lebih besar? Takutnya ribut lagi nah, pemainnya. ini tergantung Mbappe-nya ya. Kalau Hmm. Mbappe-nya benar-benar ada ayam, nah tergantung Mbappe dan Vini. Kalau menurut gue mah lepas Vini. Kalau Vini masih di squad, ini jadi duri dalam daging ibaratnya kan. Ya bahaya nanti jangan Ya, sampai tantrum di pertengahan musim udah nggak ada yang laku juga. Ini nggak baik buat Vini dan juga ya, Madridnya dan sih. keuangannya rugi ya. Madrid yang Betul. rugi dari keuangan gitu. Lebih baik Vini ke Arsenal dan bisa jadi nih Madrid, PSG jadi terakhir Kabarnya itu gagal. kabarnya udah Gagal susah. Arsenal. Tapi kan Hmm. ada tawaran dari Saudi Pro League. Udah lepas aja menurut Nah, gue. kalau gue mah ini kerugian buat Vini ya. Seharusnya last day-nya itu ya minimal di Premier League sih Iya, ibaratnya. belum lasting juga dia masih muda. Masih muda ya, Gitu kalau kan. ke Saudi Pro League kayaknya susah buat Iya. comeback lagi saya ibaratnya kan. Nah, kita lanjut lagi nih. Ini kabar dari jurnalis kesayangan kita ya, yaitu Fabrizio Romano, di mana mungkin era Here We Go ini benar-benar udah berakhir Zen. Nah, kalau menurut lu gimana nih Zen? Ya, Fabrizio Romano kan ternyata buzzer ya. Dia itu dia adalah faktor utama dari saga transfer yang dimana harganya itu tidak masuk akal. Iya, Gara-gara digoreng Fabrizio Romano pemain ini hmm, mediocre, iya, mediocre dan korbannya kan MU. iya, Klub-klub Inggris itu korbannya Fabrizio iya, Romano kan gitu kan. Dan masalah ya. ternyata gue tahu dari coach itu pernah ngomong dia itu sudah tidak mengikuti Fabrizio Romano ketika dia masih di Bensport. Oh, waktu masih di Iya, Bensport karena dia sebagai tahu jadi jurnalis ya. pada saat itu dia tahu dari media Belanda. Dia ngomong Hmm, ternyata Fabrizio Romano itu ya dari apa ya? eh, kualifikasinya tidak ada gitu. Sebagai hmm. jurnalis dia bukan wartawan.
Di Iya. pers itu dia tidak punya kualifikasi untuk di hal tersebut. Hmm. Kemudian juga muncul kabar jika memang agent-agent itu membayar dia agar pemain-pemain ini harganya naik Iya. gitu. Jadi bikin postingan-postingan palsu. Kan ada salah satu, gue lupa ya. Gue lupa saga transfernya siapa, salah satu klub di Hmm. Premier League, MU atau siapa gitu kan. Ada yang ngomong ternyata Fabrizio Romano udah waktu itu masih di X, sudah ngabarin deal. Kita belum ngapa-ngapain padahal Iya. jadi speak up agentnya gitu, dan dari situ kebobrokan Fabrizio Romano itu mulai ada lah, tapi Heeh. belum banyak yang tahu gitu, hanya Dan, hanya orang-orang di Eropa saja yang tahu, dan dan semakin ke sini semakin parah. dan puncaknya transfer Yan Diomande ya. Ketika Dirtek dari RB Leipzig kan mengatakan bahwa ini kok kita belum deal apa-apa, tetapi Fabrizio Romano udah ngomong bahwa lebih dari 100 juta. Kalau udah tahu ya harus angka fix dong. Jangan lebih dari 100 juta, tapi 100 juta berapa gitu kan. Iya, Sehingga ini mempertanyakan kredibilitas dari si Fabrizio Romano itu iya. sendiri. Sebelumnya juga Julian Alvarez kan. Masalah Iya, Julian Alvarez, Atletico-nya kan yang gol Fabrizio Romano juga pada iya, saat itu, karena beritanya kan Fabrizio Romano iya, yang ngegoreng gitu kan. Dan betul. dari situ nambah parahnya dengan isunya Yan Diomande gitu, Iya. dan sekarang ya kepercayaan kepada Fabrizio Romano udah hilang gitu. Betul, apalagi ketika transfer dari Julian Alvarez dan juga Yan Diomande dikritik, malah dipin di Instagramnya Fabrizio Romano kan. Ini kayak nantangin gitu kan. Nantangin ya siapa yang lebih butuh siapa gitu kan. Sedangkan kabar yang terdengar itu banyak sekali dirtek-dirtek manajemen klub-klub Eropa udah menutup telepon yang dari Fabrizio Romano, sehingga ya Fabrizio Romano sendiri sudah mengklaim bahwa era dia mengabarkan kabar transfer ya mungkin udah berakhir ya, karena udah nggak dapat info A1 lagi kan. Betul, ya hal ini dampak negatifnya jadi rumor transfer tidak seksi seperti dulu Nah, lagi gitu betul. kan. Karena ya tidak ada yang bisa dipercaya lagi Iya, sekarang untuk betul. transfer gitu ya. Mungkin kita akan selalu memakan hoax-hoax rumor transfer Mhm. gitu. Tapi ini ada baik dan ada buruknya, meskipun ya euforia transfer udah nggak seperti dulu, tetapi secara harga ya pemain itu ada di harga yang semestinya ya, tidak dapat goreng-gorengan Iya. lagi gitu Tapi ya kan. bentar lagi juga muncul lah the next Fabrizio Fabrizio lainnya, pasti pasti Betul. ada gitu kan. Ya bisa jadi nanti yang gorengnya official dari klubnya masing-masing, bisa jadi ya ibaratnya kan. Nah kita lanjut lagi nih, ini ada yang nggak kalah menarik nih San. Ini antara tarik ulur transfernya Enzo Fernandez ke City sekarang, ke Enzo Maresca. Menurut lu gimana nih kebaikan untuk Enzo Fernandeznya sendiri? Ya kalau menurut gue sih Enzo itu kan berhubung Chelsea itu manajer barunya Xabi Alonso. Iya, Xabi Alonso itu memiliki trauma dengan pemain yang kena star syndrome ya. iya, Ketika dia di problematik ya. Madrid gitu. Hmm, Ya dia juga ngomong kalau dia nggak pengen main di Chelsea ya udah mending keluar aja gitu. Ya menurut gue hmm. sih jalan satu-satunya apa ataupun solusi untuk karirnya itu mending keluar dari Chelsea. Bisa jadi. Nah, Iya. masalahnya yang pertama kalau dari Xabi Alonso udah mulai mendekati Enzo. Maksudnya ibaratnya lu tuh kalau stay di Chelsea juga tetap jadi andalan gue gitu kan. Itu kan statement dari Xabi Alonso. Mhm. Tetapi dari Manchester City-nya masih nego-nego, sedangkan yang bikin bingung Chelsea kan udah matok 120 juta udah nggak pakai nego. Langsung deal di saat itu juga, tetapi Manchester City-nya masih nego-nego terus, sehingga ini jadi bingung. Ibaratnya Manchester City seriusnya sih datengin Enzo gitu kan. Sedangkan kalau Chelsea udah rela kalau Enzo ada yang mau bayar 120, jadi yang bingung itu Enzonya nih ibaratnya kan. Iya, tapi kalau misalnya ke City juga bagus gitu kan. Tapi sepertinya City memang tidak serius ya karena Hmm. eh, emang mereka masih butuh ya, masih butuh pemain tengah gitu kan. Bahkan Karena butuh banget kan. Rodri keluar, ada Elliot Anderson, tapi ternyata Tijani malah ke Nah, Alcudia gitu kan. kasihan Mereka juga. butuh pemain tengah gitu kan. Hmm. Dan takutnya kalau misal Enzo ini, ya itu kan banyak sekali masalah yang dia timbulkan. Iya, Masalahnya itu dengan manajemen Chelsea-nya itu sendiri iya. dan rekan-rekan satu tim gitu kan. Hmm. Takutnya kalau misal stay di Chelsea ini hanya omongan manisnya Xabi Alonso, ternyata Iya. stay dia digantung gitu kan. Takut Enzo Fernandez dan juga Julian Alvarez, tak kenapa karir mereka itu aneh gitu. Di saat Betul. mereka harusnya benar-benar memanfaatkan nama dia besar dengan Argentina, harusnya jangan seenaknya gitu. Tapi dari apa yang ditunjukkan Alvarez sama Enzo ini sepertinya seenaknya Iya, betul gitu. betul. Karena ya kontrak di Chelsea juga Enzo masih ada, masih Masih banyak, panjang bahkan. banyak, banyak Masih banget. panjang banget kalau nggak salah sampai 2029 gitu. Betul. Dia itu akan diproyeksikan untuk menjadi the next Lampard loh, jadikan legend klub Hmm. di Chelsea-nya. Tapi kok kayak gini gitu. Ya begitu juga dengan Julian Alvarez. Hmm. Ya untuk sekarang Atletico mungkin ya
bisa dikatakan tetaplah klub gede. Begitu juga dengan Chelsea gitu Chelsea. kan. Ya ini adalah karir yang bagus. Ba- Kan skuad Argentina kemarin, karir paling bagus itu Alvarez sama Enzo Iya, anjing. iya betul Itu betul kan. setuju. Main di klub gede selalu jadi pilihan utama, enggak seperti pemain lainnya. Iya, Ya iya. tapi kok banyak tingkah kayak gini gitu. Jadi sangat disayangkan juga ya, apalagi ada Kolo Barco ya, ada Valentin Barco juga di Chelsea. Harusnya kalau Enzo masih tetap stay pun ya nggak jadi masalah. Tapi ada riwayat pernah diskorsing sama ini kan, sama Liam Rossoneri juga, sehingga mungkin ya ini was-was juga nih si Sabinya gitu kan. Padahal ya kalau gue mah Enzo itu tipe pemain yang penting main bola dimanapun dia berada, kayaknya dia tetap proven gitu kan. Ya kalau menurut gue sendiri sih lebih baik kalau dari Manchester City-nya kayak maju mundur lebih baik Enzo-nya speak up bahwa at least dia bertahan di Chelsea pun dia akan keluarin all out lah main di musim depan gitu kan, sehingga menjadi jaminan kepastian untuk Sabinya Iya, kan. tapi masalah Enzo berontak di musim kemarin kan Hmm. dia merasa manajemen ini ngerti bola atau enggak Iya, sih kan gitu kan. Ya, protes lah ya. semoga saja ya dengan Xabi Alonso dia menjadi pelatih plus manager, Hmm, mungkin ya Enzo lebih paham gitu karena ya yang megang sekarang memang benar-benar paham sepak bola gitu kan. betul. Nah ngomong soal Manchester City, gue jadi pengen nyenggol Tijani nih. Ini Tijani keren banget ya. Ya kerennya kalau gue jadi Tijani mending ke Al Sacy ya. Karena tetap stay di Manchester City juga bingung ya. Ya jangan sampai nanti malah nggak dapat menit bermain sama sekali dan nggak punya Iya, exit plan juga. iya pasti. Benar kan? Apalagi pulang ke Italia udah susah. Udah Tijani itu kan susah, ibaratnya di Eropa karirnya udah mentok lah udah gitu kan. mentok. Ya sebelum ke BRI Super League ya udah kan Coach dulu Iya. nyari duit gitu kan. Apalagi dulu waktu di Milan gajinya kan 4 juta. Pindah ke City gajinya 14 juta. Sekarang di Alcacia gajinya 20 juta. Ya otomatis ini kalau farming dana pensiunnya mending puas-puasin di Alcacia. At least kan kontraknya kalau nggak salah tuh lebih dari 3 tahun ya. Ya kalau itu udah selesai baru ya suatu saat akan bermain ke BRI Super Pasti League kan, kayaknya ya. dia juga udah ngomong gitu, Mm-mm. sepertinya ketika putaran kedua dia sudah tidak dimainkan sama Pep. Putaran pertama kan main full terus, Iya. bahkan di Champions. Ya, putaran kedua dia sudah tidak dimainkan sama sekali, jarang banget main juga jadi pengganti untuk Tijani gitu. Dari situ kan dia sudah pengen main di Indonesia lah dengan adiknya dan juga Iya, yang lain-lain. betul Dalam betul. artian Tijani itu sudah sadar terlebih dahulu kalau misalkan kualitasnya Hmm. udah mentok di Iya, Eropa udah, gitu. udah susah banget ya buat bersaing Ya, gitu ya kan. kita tunggu aja mungkin 2 atau 3 tahun lagi dia pulang ke sini kemudian jadi WNI. Pasti jadi WNI. Feeling gua Tijani itu jadi WNI apalagi sekarang Netherlands pelatihnya Xavi Hernandez. Iya, Xavi itu akan fokus ke pemain-pemain muda di betul. Belandanya gitu. Apalagi asisten pelatihnya kan ini siapa? Aduh, Siapa? Patrick Kluivert. Oh iya, anjing. Patrick Kluivert jadi asisten pelatihnya Xavi. Ini gue bingung ya. Ini orang yang CV-nya bosok tetapi kok gercep banget dapat kerjaan ini berarti keluar Kayaknya tapi sih karena Belanda ingin tetap mempertahankan Belandanya tradisi ya. Jadi kan tradisi. sebelumnya kan tidak pernah Belanda itu dilatih oleh Orang asing. non Belanda gitu kan. Dan Benar. baru sekarang Sapi. Nah, Dan tapi tetap harus ada Belandanya. Jadi pelatihnya tetap orang Belanda gitu. itu pun karena Xavi Hernandez dinilai orang luar yang paling Belanda karena muridnya Johan Cruyff Johan kan Cruyff. ibaratnya kan Ya, dia tidak bukan muridnya, tapi memahami filosofi filosofi. jadi dari Johan Cruyff juga ya. La Masia lah DNA La Masia gitu kan ya begitu juga dengan Patrick Kluivertnya gitu Iya, kan apalagi ya main di pernah main bareng kalau nggak salah Sapi mah kan debut terlebih dahulu sebelum ini Esta kalau nggak salah pernah betul. main bareng sama Patrick Kluivert kalau nggak salah di Barcelona gitu di usia Di mudanya usia mudanya gitu pernah kan. pernah ketemu juga gitu. Yang paling keren itu ya, kenapa Belanda itu beloknya ke Xavi karena Arne Slot itu menolak. Arne Slot masih pengen ngelatih klub katanya. Wah ini keren banget Arne Slot ya ibaratnya kan. Ini beliau ini masih percaya dengan kualitasnya sehingga ya nanti tinggal tunggu tawaran dari klub lain aja Ya, gitu ya, kan. mungkin dari klub Anta Beranta Bisa gitu kan. jadi Ya dan itu lah kembali ke Tijani ya mungkin Tijani sulit akan menembus skuad utama Belanda sulit karena dan di pilihannya masih ada ya jadi WNI iya. gitu. Kan Berarti jadi WNI. ada celah di ini ya naturalisasi ya. Udah feeling di Ah, Jani itu pasti akan jadi WNI. Entah itu tahunnya kapan, ya ketika dia sudah tidak masuk ke skuad utama Belanda, pasti jadi WNI gitu. sedangkan kalau dari posisi kosong ya saya kalau untuk posisi di Jani maksudnya nggak numpuk gitu di timnas kalau di timnas Indonesia. Betul. Apalagi kalau misalkan 2 3 tahun lagi nama Tongaye, Marlo kan udah nggak Ya, dari Pelupesi juga udah ya gak ada. Ini waktunya Tijani masuk ya, mungkin ibaratnya Tijani akan duet sama Ivar mungkin ya bisa jadi sama 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 Ivan. Ivar Jenner dan juga mungkin ada pemain-pemain baru lagi lah naturalisasi baru lagi pasti Mhm. Tijani itu pasti jadi orang Indonesia Betul gitu betul kan karena benar. dia itu karirnya bagus dari finansial gitu Iya, dia sukses dapat duit di Milan sukses dapat duit di City dan sekarang lagi farming duit untuk nikmati hidup santai di Bali gitu. apalagi main di Saudi Pro League, terus kan Indonesia mainnya di AFC. Wah ini nyambung banget nih secara culture gitu kan. Betul. Tinggal nunggu waktu aja sampai Ya kan Tijani. Persib juga kan udah ngincer
nggak udah ngincar Tijani, dan juga tidak Tijaninya ya kalau misalkan ternyata dia ketika dia pulang ke BRI Super League, Eliano main sama Persib ya berarti dia di Persib. Iya, sesuai Gitu. mimpinya ya, suatu saat pengen Betul. main Dan bareng ketika sama ke dia. Persib itu statusnya udah WNI. Iya, Gitu. betul. Pasti Bisa seperti jadi itu. naturalisasi tetapi masih main di Alcacia ya. Iya, setengah musim lagi atau 1 musim terakhir di Alcucia itu naturalisasi gitu. Mungkin Iya. karena sekarang naturalisasi kan tidak perlu ada izin tinggal dan lain-lain, Iya. hanya butuh darahnya ada udah Nah, bisa gitu kan. apa dia Apalagi sekarang? murah Iya, gitu kan. 3 Umur juta. cuma 5 juta atau 3 3 juta juta. kalau nggak salah. Iya. Keren banget sih. Apalagi sekarang Pak Prabowo mendesak untuk keluarga negaraan ganda ya. Iya, sekarang Gitu. ada. Ya mungkin itu bisa dicoba sama Tijani mungkin. Jadi lebih mudah lagi proses naturalisasinya ya. Nah, ini ke pertanyaan terakhir nih. Ini prediksi lu 4 besar Premier League musim depan siapa aja deh? Ya sulit ya. Kalau sekarang menurut gua belum bisa diprediksi. Hmm. Menurut gua prediksi ini akan kita buat nanti kalau saga transfer sudah ditutup Oh saja ya. iya, Karena bakal masih banyak sekali penandatangan. Arsenal ini belum belum. belum banyak yang fix gitu Betul. kan. Begitu juga dengan City MU juga gitu belum. kan. Begitu juga dengan MU, begitu juga dengan Liverpool yang belum ngapa-ngapain. Betul. Cuma Chelsea Gitu. doang yang udah Betul, konsisten jadi ini dari ya. awal gitu kan. Jadi prediksi sulit karena pemain-pemainnya belum banyak yang datang gitu. Jadi proyeknya belum jelas gitu. Iya. Karena kemarin di Friendly pada kalah. Nah, itu Big dia. Six gitu kan. Bahkan ini Andoni Iraola itu ketar-ketir karena McAllister ada kemungkinan hengkang, sedangkan penggantinya nggak ada gitu kan. Otomatis ini wah jangan sampai telat ini ya. Apalagi kemarin Szoboszlai gelut sama Iya, Simikas sama gara-gara Gravenberch kalau nggak salah. gara-gara ini ya ban Iya. kapten Nah, ya. kemudian kalah 4-2 sama Leeds. Iya, Gitu kan. Sulit ya. Karena memang skuadnya masih acak-acakan semua gitu. Lagi proses ngebangun lah. betul. Yang paling siap cuma Tapi Chelsea. yang jelas sih MU di 4 besar lah musim depan. Gue sih yakin. Yang lucunya itu MU kemarin kalah sama AC Milan 4-2, jadi masa dibantai sama Ruben Amorim. Ya itulah belum tahu pastinya Iya. skuadnya akan seperti apa dan lain-lain. Tapi menurut gue MU akan di 4 besar, akan stay di Champions League pastinya. Salah satunya MU pasti. Meskipun akan ada kejutan mungkin datang dari Tottenham ya. Ya sepertinya gue masih yakin antara Tottenham atau Nottingham Forest pasti akan ada kejutan di 4 besar menurut gue. Gue sih Ibaratnya kan. sama Spurs itu awal musim dia Bagus ke ya. De Zerbi nih. Besok beli apa? Lagi final day masuk ya Ganti masalah pelatih, juga ganti apa pelatih. ketika Mourinho dipecat. Dipecat juga. Berarti masalahnya Spurs kan di manajemen Angin-anginan ya. gitu. Nggak Ya konsisten. kayaknya memang manajemennya itu nggak pengen trofi gitu. Betul. Itu pemain dan pelatihnya semangat udah bagus nih progres dipecat. Betul. Jadi ibaratnya transfernya Tottenham itu masih belum jadi jawaban karena musim lalu juga secara squad bagus, tetapi hasilnya ya itu ya karena 3 kali pergantian pelatih juga kan. Iya, hasilnya kan hampir terdegradasi gitu. Dan itu juga Sampai di match terakhir lagi. lucu untuk De Zerbi dianggap prestasi menyelamatkan degradasi. Degradasi. Iya, kalau nyelamatinnya Nottingham Forest. Ini Iya. menyelamatin Spurs gitu Spurs. kan. Big Six gitu. Levelnya Gitu. ya. Apalagi kalau untuk Nottingham kan ada Oliver Glasner, gue penasaran sama Oliver Glasner bersama Nottingham Forest, nanti kita akan lihat. Yang paling menarik juga Aston Villa, banyak sekali ditinggal sama pemain-pemain kuncinya, ini akan seperti apa? Yang jelas Chelsea ngegas. Pasti Karena kan. fokusnya cuma Premier League. Iya. Mereka gagal juga di Conference League gitu kan. Nggak ada kompetisi lainnya gitu. Iya, betul. Mungkin di putaran pertama Chelsea yang paling ngegas. Paling ngegas ya. Nah, yang lainnya itu masih karena fokusnya terbagi kan di Champions juga, di yang lain-lain juga gitu. Chelsea yang di putaran pertama ngegas. Nah, putaran kedua baru. Nah, prediksinya akan sulit lagi karena akan ada beberapa klub di 6 besar di Premier League itu sudah gugur di Champions League ataupun peluangnya sudah tidak fokus di situ. Nah, semakin menarik di putaran kedua. Tapi untuk putaran pertama pasti Chelsea yang paling ngegas. Paling ngegas dari situ ya. Kalau bisa jaga game point, kayaknya chance untuk juara Premier League besar ya. Bisa besar. Untuk Chelsea ya. Karena mungkin kalau untuk Arsenal sendiri setelah pecah telur di IPL pasti ambisinya udah ke UCL ya. Pasti. Kalau untuk Arsenal sendiri Karena gitu. sejarahnya juga seperti itu kan. Iya. Itu Iya, Liverpool ya. Ya, seperti Liverpool juga kan sama. Ibaratnya juara IPL dulu, musim selanjutnya UCL gitu kan. Champions League gitu. Apalagi untuk Arsenal ya Champions League yang paling berharga gitu kan. Belum punya juga ya memang harus fokusnya di situ. Kemudian Arteta juga ternyata sudah proven dia bisa membawa sampai final walaupun ada keuntungan pot ya. Ya, jadi iya, sudah harapannya jangan ketemu sama PSG di semifinal ya. Kalau mau ketemu ya di final lagi gitu kan. Karena kalau ketemu PSG udah pasti kebantai lagi sih kalau untuk Arsenal. Tapi uniknya kalau ketemu Madrid lagi ya. Wah, Arteta itu selalu ketemu Madrid gitu kan ketika membawa Arsenal di Champions League gitu. betul ya. Meskipun pernah menang ya ibaratnya kan ujung-ujungnya dikalahin sama PSG juga. Ya, yang menang di leg pertama kalau nggak salah di leg keduanya kalah. Yang gol free kicknya Declan Rice. Iya, gitu kan. Di leg keduanya kan kalah, di comeback kan.
Keren banget ya. Apalagi tapi kalau menurut sendiri ngomongin tentang Arsenal nih, ditinggal sama Trossard itu pincang nggak kalau untuk Arsenal? Pincang. Sedangkan penggantinya belum ada ya? Belum ada ya, tadinya kan optimis Vini Iya, untuk betul, pelapis betul. Trossard juga kan aslinya bukan winger. Hmm, Dari musim kemarin gak punya winger kiri iya, Arsenal itu kan. pelapisnya Saka nggak aja ada. Iya, nggak mau dipasang tersebut, numpuk semua di kanan. iya, Eze, Madueke, Saka di Saka. situ gitu kan. Gak ada yang mau di kiri. Padahal yang cocok aslinya Saka. Nah, ada Martinelli di Wah, situ. Cuma kan dari musim kemarin udah nggak ada. Arteta lebih Martinelli itu winger murni, tapi kalau lebih memilih Trossard yang tidak bisa main di situ gitu kan. Akhirnya Iya. ya pincang dari musim kemarin. Jadi kalau tidak segera dibenahi bahaya juga ya untuk Arsenal ya. Ya mungkin bisa main ini ya, bisa main 3-5-2 tidak menggunakan winger, pakainya gelandang kiri bisa jadi gitu. Tetapi ya lebih bisa ditebak ya kalau kayak gitu ya. Dia dari Ya, awal udah iya, bisa diantisipasi sama pelatih lawan gitu kan. iya, tapi tidak bisa main counter-counter lagi mungkin nanti, dan Betul. juga counter attack-nya nggak bisa gitu. Paling kejutannya kalau untuk Barcola bisa posisi winger kiri bisa Ya ya. memang winger kiri Nah, Barcola. semoga saja gue sih berharap Barcola itu harus keluar PSG, entah itu ke Liverpool ataupun ke Arsenal, karena supaya seru aja gitu kan. Karena kalau di PSG ditinggal Barcola pun ya kekuatan mereka masih di atas 90% kalau menurut gue sih kalau untuk PSG. Iya, tapi ya perlu juga. Menurut gua PSG itu perlu Barcola. Karena nggak tahu Dembele-nya cedera lagi atau enggak. Nah, Dembele cedera, yang gantinya harus Barcola gitu. Karena kalau Kvaratskhelia main di winger kiri ya bagus juga. Cuma Kvaratskhelia itu bagusnya jadi gelandang serang. Lebih iya cocok jadi gelandang serang. Sayap kanannya Dowe, sayap kanannya Dembele, dan gantinya harus Barcola. betul. Apalagi fokus PSG itu tidak hanya hat-trick UCL, tetapi ya di Liga 1-nya sendiri harus tetap juara ya kan. Ya, mereka juga kan, PSG Bayern Munchen itu fokusnya treble. Iya, Karena di domestiknya pasti juara gitu. juara treble betul betul. Sehingga ya puncak achievement-nya ya UCL itu saja ya. Iya, betul. Mungkin itu saja pembahasan kita dalam episode kali Untuk ini. prediksi mungkin nanti ya kalau bursa Iya, transfer udah karena ditutup. karena Udah fix. gue juga baru berarti masih banyak bincang. Gue ingat kata-kata Andoni Iraola, ibaratnya kita itu susah mendapatkan pemain, tetapi potensi ditinggal pemain lebih besar gitu kan. Itu yang menjadi Dengan skuad yang ribut. bener-bener ini kacau banget ya. Semoga itu saja pembahasan kita dalam episode kali ini. Buat kalian yang punya opini, drop pendapat kalian di kolom komentar. Thank you yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.